Tahukah Anda bahwa ada barang-barang yang sering kita temui di rumah yang secara diam-diam dapat memperpendek umur kita? Banyak lansia tidak menyadari bahwa barang-barang yang mereka gunakan setiap hari bisa saja merusak paru-paru, kualitas tidur, bahkan kesehatan jantung mereka tanpa peringatan sama sekali. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan 5 bahaya tersembunyi yang sebaiknya segera Anda singkirkan dari rumah jika ingin tetap sehat dan hidup lebih lama. Ketika Anda mencapai usia 70-an, tubuh Anda semakin sensitif terhadap bahan kimia, kualitas udara, dan racun lingkungan. Apa yang dulunya mungkin tidak berbahaya saat berusia 40 tahun, kini bisa menyebabkan kelelahan, pusing, peradangan, atau penurunan daya ingat. Sebenarnya, rumah Anda bisa menjadi tempat yang melindungi masa tua Anda, atau sebaliknya, secara perlahan merusak kesehatan Anda setiap waktu. Di video ini, Anda akan menemukan 5 barang yang berisiko membahayakan kesehatan, bagaimana mereka mempengaruhi tubuh Anda, dan perubahan sederhana yang dapat menjadikan rumah Anda tempat yang lebih sehat dan aman. Pastikan untuk menonton sampai akhir, karena yang terakhir adalah sesuatu yang hampir selalu dimiliki lansia di rumah mereka, tanpa menyadari betapa berbahayanya barang tersebut. Jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, energi Anda, dan masa depan Anda, video ini bisa jadi salah satu yang paling penting yang pernah Anda tonton. Barang pertama yang harus segera Anda singkirkan adalah lilin aromaterapi dan pengharum udara. Meskipun memiliki aroma yang menyenangkan, banyak dari produk-produk ini mengandung bahan kimia yang diam-diam merusak paru-paru dan jantung Anda. Kebanyakan lilin aromaterapi dan pengharum udara mengandung parafin, wewangian buatan, serta senyawa organik volatil yang setiap kali dinyalakan atau digunakan mengisi udara rumah Anda dengan racun. Seiring berjalannya waktu, racun ini tidak serta-merta hilang, tetapi malah menumpuk di dalam rumah dan tubuh Anda. Bagi lansia yang memiliki sistem imun dan pernapasan yang lebih sensitif, hal ini bisa menyebabkan kelelahan kronis, sesak napas, sakit kepala, bahkan peningkatan tekanan darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bahan kimia yang dilepaskan dari wewangian sintetis ini menyerupai estrogen dalam tubuh yang mengganggu keseimbangan hormon dan meningkatkan peradangan. Itulah mengapa banyak lansia merasa pusing atau ringan kepala ketika berada di ruangan yang terlalu harum. Jika Anda merasa lebih sering batuk, mata berair, atau tenggorokan kering setelah menggunakan produk-produk ini, tubuh Anda sedang memberi peringatan. Saya pernah bertemu dengan seorang wanita usia 78 tahun yang dulunya selalu menggunakan pengharum lavender di setiap ruangan rumahnya. Dia merasa pengharum itu membantunya tidur, tetapi dia merasa sangat lelah sepanjang waktu tanpa tahu sebabnya. Setelah ia berhenti menggunakannya dan mengganti dengan membuka jendela setiap hari, ia merasa tidurnya lebih nyenyak dalam seminggu dan sakit kepala paginya hilang. Kalau Anda ingin menjaga rumah tetap harum tanpa merusak kesehatan, gunakan minyak esensial alami di diffuser dalam waktu singkat atau biarkan tanaman seperti rosemary, mint, atau basil di dapur Anda. Wewangian alami ini dapat menyegarkan udara tanpa mengeluarkan racun tersembunyi. Barang kedua yang perlu dihilangkan adalah wadah plastik makanan dan botol air plastik. Banyak lansia yang masih menyimpan wadah plastik lama yang digunakan bertahun-tahun dengan anggapan bahwa mereka tidak berbahaya. Namun, plastik lama dan bahkan beberapa plastik baru mengandung bahan kimia yang perlahan meresap ke dalam makanan dan minuman, terutama ketika dipanaskan, dicuci berulang kali, atau terpapar sinar matahari. Bahan kimia seperti BPA dan talates ini dapat mengganggu hormon, merusak hati, dan bahkan mempengaruhi fungsi otak dalam jangka panjang. Seiring bertambahnya usia, sistem detoks tubuh kita, terutama hati dan ginjal, melambat. Itu berarti apa yang mudah diproses oleh orang yang lebih muda, lebih sulit diproses oleh lansia, dan racun ini bisa terakumulasi di tubuh kita lebih lama. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi Anda mungkin merasa lebih lelah setelah makan, mengalami perut kembung, atau merasakan kekakuan baru pada sendi Anda. Ini bukanlah tanda penuaan biasa, melainkan gejala perlahan-lahan keracunan akibat paparan bahan kimia jangka panjang. Sebagai contoh, saya mengenal seorang pria usia 82 tahun yang sudah menggunakan wadah plastik yang sama sejak pensiun.
Setiap hari, dia memanaskan sup di dalam wadah plastik itu dengan alasan praktis. Tetapi setelah bertahun-tahun melakukan kebiasaan ini, dokternya menemukan tanda-tanda peradangan ringan pada hatinya. Setelah ia beralih menggunakan wadah kaca dan berhenti memanaskan plastik, pencernaan dan energinya membaik secara signifikan. Mengganti plastik dengan wadah kaca atau stainless steel adalah salah satu keputusan kesehatan paling sederhana dan paling berdampak yang dapat Anda buat. Kaca tidak melepaskan racun, tahan lama, dan menjaga makanan tetap segar lebih lama. Bahkan, dengan hanya mengganti botol air Anda dengan kaca atau stainless steel, Anda bisa mengurangi paparan bahan kimia lebih dari yang Anda bayangkan. Barang ketiga yang harus segera Anda singkirkan adalah produk pembersih lama di bawah wastafel. Banyak lansia yang masih memiliki rak penyimpanan penuh dengan semprotan pembersih setengah pakai, botol pemutih, dan deterjen yang telah bertahun-tahun mengendap di rumah. Apa yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa produk-produk ini bisa menjadi beracun seiring waktu. Ketika bahan kimia seperti amonia, klorin, dan formaldehida terdegradasi, mereka melepaskan gas berbahaya. Bahkan ketika botolnya tertutup rapat, uapnya bercampur dengan udara di rumah Anda dan perlahan-lahan dihirup setiap hari. Seiring bertambahnya usia, paru-paru kita kehilangan elastisitas dan membran tipis yang menyaring udara menjadi lebih rapuh. Itu berarti setiap tarikan napas di rumah yang penuh dengan residu kimia dapat menyebabkan iritasi, peradangan, dan masalah pernafasan jangka panjang. Inilah salah satu alasan tersembunyi mengapa banyak lansia merasa pusing atau batuk, bahkan jika mereka tidak pernah merokok. Saya ingat tentang Frank, usia 80 tahun, yang mulai merasa aneh dengan rasa logam di mulutnya yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Ternyata lemari pembersihnya mengeluarkan uap kimia dari 3 botol pemutih lama dan pembersih lemak. Begitu putrinya membantunya membersihkan dan mengganti semua produk itu dengan pembersih alami berbahan dasar cuka, gejalanya hilang dalam 2 minggu. Anda sebenarnya tidak perlu bahan kimia keras untuk menjaga rumah tetap bersih. Campuran cuka putih, soda kue, dan air hangat dapat melakukan hampir semuanya, mulai dari membersihkan keran hingga mendisinfeksi meja dapur. Anda akan bisa bernapas lebih lega, tidur lebih nyenyak, dan bahkan menghemat uang. Dengan menghilangkan bahan kimia berbahaya di bawah wastafel, Anda tidak hanya merapikan rumah, tetapi Anda juga mengambil kembali tahun-tahun kesehatan yang akan hilang secara perlahan. Barang keempat yang perlu Anda singkirkan adalah peralatan memasak anti lengket dan wajan aluminium. Meskipun terlihat bersih dan praktis, apa yang tersembunyi di balik permukaan yang berkilau bisa sangat berbahaya. Kebanyakan wajan anti lengket dilapisi dengan bahan kimia yang disebut PFAS, yang telah dikaitkan dengan masalah tiroid, penurunan kekebalan tubuh, dan bahkan beberapa jenis kanker. Ketika dipanaskan, terutama pada suhu tinggi, lapisan ini bisa rusak dan melepaskan gas beracun yang terakumulasi di udara dan masuk ke dalam tubuh Anda. Bagi lansia yang sistem metabolisme dan detoksifikasinya sudah melambat, racun-racun tak terlihat ini bisa mempercepat peradangan pada sendi, kelelahan, bahkan penurunan kognitif. Jika Anda pernah mencium bau aneh saat memanaskan wajan kosong, itu adalah tanda lapisan anti lengket yang rusak, dan paru-paru Anda adalah yang pertama menyerapnya. Selain itu, wajan aluminium bisa melepaskan logamnya ke dalam makanan, terutama saat memasak hidangan asam seperti sup tomat atau rebusan yang mengandung cuka. Kelebihan aluminium telah dikaitkan dengan masalah memori dan penurunan kekuatan tulang, 2 masalah yang seringkali dianggap hanya bagian dari penuaan. Tetapi sebagian darinya bisa disebabkan oleh alat masak yang telah digunakan selama puluhan tahun. Saya pernah bertemu dengan Ibu Martina, usia 84 tahun, yang mengatakan dia memasak setiap hidangan dengan pot aluminium yang sama selama lebih dari 40 tahun. Setelah dia beralih ke stainless steel setelah cucunya membaca tentang paparan logam berat, dalam beberapa bulan pencernaannya membaik, kelelahan konstan hilang, dan dia merasa 10 tahun lebih muda. Jika Anda ingin memasak dengan aman, gantilah alat masak anti lengket dan aluminium Anda dengan stainless steel, besi cor, atau keramik. Bahan-bahan ini tidak melepaskan bahan kimia berbahaya, tahan lama, dan bahkan meningkatkan rasa masakan Anda. Dengan menghilangkan barang berbahaya ini dari rumah Anda tidak hanya membersihkan ruang, tetapi Anda juga melindungi masa depan Anda. Sesungguhnya, hidup sehat yang panjang dimulai dengan kesadaran. Banyak orang percaya bahwa penuaan yang sehat hanya soal makan makanan bergizi atau mengonsumsi suplemen yang tepat. Padahal, kenyataannya, lingkungan sekitar kita berperan jauh lebih besar.
udara yang kita hirup, barang-barang yang kita sentuh setiap hari, dan produk-produk yang kita gunakan tanpa banyak berpikir dapat mendukung kesehatan kita atau sebaliknya merusaknya secara diam-diam. Rumah Anda seharusnya menjadi tempat yang melindungi kesehatan Anda, bukan sumber racun yang tersembunyi. Setiap perubahan kecil, seperti menghilangkan pembersih kimia, mengganti alat masak lama, atau memilih wangi alami, menjadi tindakan perawatan diri yang penuh kekuatan. Ini bukan hanya soal membersihkan, tetapi soal membuat keputusan yang bisa memperpanjang kualitas hidup Anda. Seiring bertambahnya usia, menjaga kesehatan tidak harus berarti rutinitas yang rumit atau produk mahal. Seringkali itu berarti menyederhanakan, berhati-hati, dan menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung tubuh Anda alih-alih merusaknya secara perlahan. Jadi, ambil langkah kecil hari ini, lakukan berjalan santai di sekitar rumah, buka jendela, bernafas dalam-dalam, dan perhatikan apa yang bisa dibuang. Terkadang, langkah terbaik menuju umur panjang adalah dengan mengurangi, bukan menambah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan apa yang Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup Anda. Pendapat Anda sangat penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi besar untuk terus membuat konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Jika Anda menyukai video ini dan merasa informasi ini berguna, silahkan beri like, subscribe, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang bermakna dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu dengan Anda di video berikutnya.